ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk beriman menuju cita-cita yang mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Bangkai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, menciptakan dunia. Bangkai keadilan sejahtera telah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menyayangi kita. Dalam naungan Ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita yang mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Bangkai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, menciptakan dunia. Bangkai keadilan sejahtera telah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama, partai keadilan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ustadz Agus Masudi ST selaku Ketua DPP KSDY, yang
kita hormati Bapak Profesor Sutrisengbawa MPD, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Sumanto SE diwakili Mas Angga. Terima kasih Mas Angga sudah hadir. Segenap pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah DPD PKS Gunung Kidul, teman-teman pengurus BH, ketua DPC, ketua DPRA, seluruh kader dan pengurus PKS yang dihormati Allah. Tambah lagi nih, Sugeng Rawuh Pak Suharno SE, beliau adalah ketua tim pemenangan koalisi Gunung Kidul Maju di Gunung Kidul. Alhamdulillah Rabbil Alamin, marilah kita aturkan syukur kita pada Allah SWT. Pada siang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka konsolidasi Pilkada 2024 DPD PKS Kabupaten Gunung Kidul, yang alhamdulillah bisa dihadiri oleh Ketua DPW, Ketua Tim Pemenangan, dan juga pasangan calon. Semoga kehadiran beliau dan kita semua di sini semakin menguatkan niat dan ikhtiar kita untuk membuat Gunung Kidul lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap menjadi bagian umat beliau yang mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia kali ini tentu kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian mengundang kami. Ini bagian dari langkah awal kita dalam upaya mengikuti tahapan pilkada dan memenangkan Pilkada Gunung Kidul. Insya Allah yang akan jadi adalah beliau Bapak Profesor Sutrisengbawa dan Pak Sumanto. Amin. Namun demikian, ya, di awal, karena seingat saya kita belum pernah mengumpulkan seluruh struktur ini pasca pemilu, maka untuk melengkapi pertemuan kita pada siang hari ini, perkenankan saya memperkenalkan, meskipun sudah kenal, tapi saya masih ada pertanyaan beberapa kader. Pak Sujowo ini sing ngendi to Pak? Orang ngerti. Nah, saya akan kenalkan anggota dewan kita, ya, fraksi PKS yang baru 2024-2029. Ya, dari Dapil 1 mohon untuk berdiri Bapak Widiarto. Tepuk tangan untuk beliau. Saya minta yang Dapil 1 berdiri dan takbir, ya. Dapil 1 yang dapil belum ada musik kok orang aku. Berdiri, Dapil 1 berdiri. Semua yang Dapil 1 berdiri. Ya, dipimpin oleh anggota dewannya. Takbir kemenangan. Ya, terima kasih. Seurung kulino, agak anyar di Dewan Prabowo. Baik, Dapil 2 Ibu Mariati, mohon berdiri Bu. Oke, Ibu Mariati. Nah, Dapil 2 mohon berdiri. Ya, takbir kemenangan dipimpin oleh Bu Mariati. Silakan. Luar biasa. Terima kasih. Bu Mariati juga baru ya, jadi suaranya masih kecil, dimakluminya. Masih baru, tidak apa-apa. Nanti kalau lama suaranya keras. Ya. Dapil 3 Pak Wahyu Suharjo, ya, sudah kenal karena incumbent. Dapil 3 mohon berdiri, hadirin Dapil 3. Dipimpin Pak Wahyu, takbir kemenangan. Allahu Akbar. Insyaallah. Oke, terima kasih. Dapil 4 Pak Sujaka, mohon Dapil 4 berdiri. Takbir kemenangan dipimpin oleh Pak Sujaka. Dapil 4 berdiri semua, Dapil 4. Allahu Akbar. Nah,
dapil 5 Mas Zainal. Ya, Mas Zainal, tepuk tangan untuk Mas Zainal. Ya, yang dapil 5 berdiri. Ya, takbir kemenangan dipimpin Mas Zainal. Oh iya, boleh, karena terakhir semuanya berdiri akan dipimpin Mas Zainal. Jajal, kira orang Mas. Ayo. Oh, ikuti saya suaranya yang lantang gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Profesor Sutrisno. Profesor Sutrisno. Sutrisno Sumanto. PKS. Terima kasih semua. Luar biasa nih. Baik, terima kasih. Ya, bagus sekali dirahmati Allah. Sudah ya, dewannya itu sudah kenal, sudah tahu, sudah bersemangat bersama. Nah, yang kedua, bagus sekalian, perlu kita sampaikan bahwa tahapan pemenangan kita di internal tim memasuki tahap pertama. Begitu setelah pasca kemarin ada pengukuhan tim kabupaten, maka dilanjutkan dengan konsolidasi per partai. Alhamdulillah ini adalah yang ketiga setelah kemarin Nasdem, Demokrat, dan sekarang adalah PKS. Alhamdulillah saya bersyukur dan berbahagia. Terima kasih, saya ucapkan apresiasi yang setingginya. Bapak sekalian sudah hadir mengundang kami dan instruksinya juga sudah dilaksanakan. Yang ibu-ibu Pak Arno kita instruksikan untuk menggunakan jilbab orange. Nah, mayoritas pakai jilbab orange ini, luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu kita. Oke, Bapak sekalian dari Allah. Nah, pasca ini tentu kita akan mendengarkan arahan dan juga orasi baik dari ketua tim pemenangan, dari ketua DPW maupun dari calon mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan. Sehingga saya tidak perlu mengungkapkan di kesempatan ini. Saya hanya mengantarkan saja. Begitu, saya berharap semua teman-teman yang ada di sini nanti dapat menyimak dengan baik dan mengkonsolidasikan apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara nantinya, dan juga bisa mengajak, mengetuk pintu hati masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada 2024 dengan memilih Profesor Sutrisno dan Pak Sumanto SE. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, acara siang hari ini tentu dapat berjalan karena disupport oleh banyak pihak. Terima kasih kepada tim Sekber yang sudah memfasilitasi, juga teman-teman PH dan Garuda Keadilan yang sudah bekerja keras menyiapkan acara ini. Saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf sekiranya ada hal yang tidak berkenan dari penyelenggaraan acara ini. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya kira demikian sambutan yang kami sampaikan. Ya, boleh saya menyampaikan pantun? Boleh ya, nanti dijawab ya. Karena sekarang temanya itu tema seputar buah, gitu Pak Ari. Maka pantunnya menggunakan kata buah karena temanya sedang buah, gitu ya. Buah mangga, buah alpukat. Dibikin jus nikmatnya tidak mekakat. Pilkada sudah semakin dekat, mesin politik harus kita buat hangat. Ya, yang kedua, yang terakhir ini, ya, selain tema tentang buah, tema yang disukai oleh PKS adalah tema sate. Ya, sate ini tema yang viral di grup-grup PKS ini. Sate itu menjadi pembahasan yang viral sehingga perlu kita angkat menjadi pantun, gitu ya. Ya. Makan siang lauknya sate, jangan lupa sambal biar tambah selera. Kita menangkan Sutrisno Wibowo Sumanto SE, Gunung Kidul insya Allah maju sejahtera. Baik, terima kasih sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada hal yang tidak berkenan kami mohon maaf. Waktu kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bapak Triwan Ibu Mariani SP. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah arahan dari Ketua DPW PKS Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Ustadz Agus Masudi SD. Waktu dipersilakan. Itu tidak boleh balas dendam. Jadi tidak boleh berbalas pantun. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Sutrisno Wibawa beserta wakil yang kami diwakili oleh putranya. Jadi wajahnya persis Mas Ari. Pak Sumanto SE. Yang saya hormati Mas Harno, Ketua Pemenangan pasangan Profesor Sutrisno Sumanto. Juga saya hormati Mas Triwan beserta jajaran DPD PKS Gunung Kidul, juga para pengurus DPTD, kemudian pengurus DPW, pengurus DPW juga ada tadi saya lihat, pengurus DPD PKS Gunung Kidul, pengurus DPC pengurus DPC Depera se Gunung Kidul, dan juga yang sedang berbahagia ini anggota DPRD fraksi PKS Gunung Kidul. Semuanya bahagia karena ini 4 dari 5 itu adalah baru, ya, baru dan semangat. Dan dia juga untuk pertama kalinya Gunung Kidul pada tahun ini juga mengirimkan caleg perempuan, sehingga kita punya anggota dewan perempuan. Jadi semua DPD di Jogja, di Kota Yogyakarta sudah pernah punya anggota dewan perempuan. Jadi Gunung Kidul ini yang terakhir ini, pecah telur. Moga-moga nanti tahun depan bisa tambah lagi kursinya. Apalagi ini berkoalisi dengan Profesor Sutrisno, ini tambah jaringan kita, suara kita tambah, kursi kita tambah. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia pada siang hari ini kita dapat berkumpul di gedung yang cukup megah ini dalam rangka konsolidasi anggota struktur di DPD PKS Gunung Kidul, dan juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang hari ini kita peringati hari kelahirannya, Maulid Nabi. Semoga kita dapat meneladaninya, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, atau sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin negara saat itu. Kita teladani kesemuanya, karena Nabi Muhammad SAW diutus pada kita akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini dua pekan ini saya berkeliling provinsi, keliling ke setiap DPD. Ini adalah DPD yang ketiga kalinya yang mengadakan konsolidasi sekaligus meresmikan, memperkenalkan pasangan calon kepada struktur di PKS. Dan pada kesempatan kali ini saya berpesan, yang pertama adalah agar kita itu menjaga soliditas struktur. Soliditas struktur menjadi hal yang sangat penting, karena ini adalah merupakan mesin utama bagi kita, dan ini keunggulan kita, keunggulan PKS ini adalah soliditas strukturnya, termasuk dalam menentukan calon yang kita usung dalam Pilkada 2024 ini. Jadi kalau ditanya kenapa kita ngusung Profesor Sutrisno kok bukan yang lain,
jawabannya sederhana, itu sudah keputusan pusat. Selesai gitu. Kalau saya yang bilang pusat, dekengannya pusat, rampung. Artinya ini memang kita sudah diajarkan sejak dulu, sejak awal, bahwa kita diajarkan untuk tegak lurus terhadap struktur di atas kita. Struktur kita menentukan A, ya kita jalankan A. Struktur sekarang DPP sudah menentukan pasangannya Profesor Sutrisno, ya kita di bawah juga harus memenangkan, mengamankan sampai Profesor Sutrisno Pak Sumanto dilantik sebagai Bupati Gunung Kidul. Sekali lagi saya tegaskan, kita tidak hanya mengantar pasangan ini sampai KPU saja, tapi harus mengantarkan sampai pelantikan. Ya. Siap? Ya. Karena ini ada beberapa yang sudah jawil-jawil saya izin daftarkan sampai KPU saja. Nah, habis itu ganti dengan pasangan yang lain. Ini nggak boleh. Kalau PKS itu kalau sudah A ya A, kalau sudah Pak Tris ya Pak Tris. Jangan toleh-toleh yang lain lagi. Dan kita tahu bahwa kita sudah berprasangka baik bahwa apa yang telah diputuskan oleh DPP itu bukan asal-asalan dalam memilih. Itu sudah dipelajari, sudah dipertimbangkan masak-masak, dan kadang pengurus DPP itu memikirkan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi berpikirnya itu adalah jangka panjang, tidak hanya berpikir jangka pendek saja. Meskipun kita tahu bahwa dalam konteks nasional, ya, ini kita juga berkoalisinya dalam pemilu kada ini tidak ada teori harus dengan partai ini atau sebaliknya tidak boleh koalisi dengan partai itu, tidak ada. Jadi kita semuanya adalah ya cair. Kadang di sebuah wilayah kita berkoalisi dengan Gerindra, kadang di tempat lain kita tidak sama Gerindra. Kadang di tempat lain kita sama Nasdem, di tempat lain kita tidak sama Nasdem. Itu ya biasa saja. Karena kita untuk membangun Indonesia itu kita tidak bisa hanya dengan satu kekuatan saja. Harus berkoalisi dengan semua kekuatan yang lain. Nah, dalam hal ini di Jogja ya, di Jogja ini kita tidak ada istilah tidak boleh koalisi dengan PDI misalnya, nggak ada. Kita justru di 3 tempat itu koalisi dengan PDI. Ya. Kalau di Gunung Kidul enggak. Ya. Di Gunung Kidul ya, yang komunikasi awal dengan kita Pak Harno, Pak Tris, ya kita koalisi dengan Gerindra dan Nasdem karena Demokrat. Ya ini memang tergantung siapa yang lebih dekat gitu ya. Siapa yang lebih dekat dan siapa yang lebih menang. Ya. Tentunya komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Dan ini ini kebetulan saja, bukan sebuah instruksi. Kita di Jogja itu tidak ada satu daerah pun yang koalisi dengan incumbent. Jadi incumbent itu dan temennya itu di daerah lain itu semuanya maju sendiri-sendiri, tidak pernah berkoalisi dengan kita. Ya. Jadi ini memang partai biru ini partai yang kendel, dewean wani gitu. Ya mungkin karena kandel ya. Kendel karena kandel. Ya. Tapi kita, Bapak Ibu sekalian saya hormati, faktornya bukan masalah kandel atau tidak, bukan masalah kendel atau kandel, tidak. Tentunya adalah karena kita menginginkan sebuah perubahan, bahwa Gunung Kidul ke depannya harus lebih baik dan lebih maju daripada saat ini. Dan karena itu saya minta juga, saya ini meneruskan
instruksi dari Presiden agar struktur dari DPW, DPD, DPC, Dipera, kemudian juga para pembimbing UPA dan seluruh anggota kader termasuk fraksi semuanya harus solid untuk mendukung pasangan yang telah ditetapkan, dan ini adalah Profesor Sutisno dan Bapak Sumanto. Dan saya lihat chemistry pasangan ini sudah bagus. Gunung Kidul ini termasuk daerah yang paling cepat diputuskan oleh pusat. Ini sementara daerah lain itu masih tarik ulur, pindah A, pindah B, padahal sudah keluar SK-nya ditarik lagi. Tapi untuk Gunung Kidul ini mulus-mulus saja sejak awal. Moga-moga sampai akhir mulus terus. Ini sebuah awal yang sangat baik bagi kita. Kemudian yang kedua, setelah kita menjaga soliditas dan juga menjaga ketaatan kita kepada pimpinan di atas kita, yaitu dalam hal ini adalah DPP. Yang kedua adalah agar kita itu bekerja serius dalam memenangkan pasangan yang telah diusung. Jadi kita minta agar serius dan juga mau bekerja sama dengan partai-partai yang lain. Partai lain ataupun jaringan yang lain, kelompok masyarakat yang lain ataupun relawan. Saya tanya pada Pak Harno, dan ini juga berpesan pada Pak Harno ini, apakah koalisi masih solid Pak Harno? Masih Pak ya? Alhamdulillah, kita berikan tepuk tangan. Ya, koalisi ini harus solid, jangan sampai setelah sampai KPU pendaftaran kemudian pemenangannya jadi kacau balau. Saya cerita sebuah daerah diusung oleh koalisi banyak partai, tapi begitu selesai pendaftaran, koalisi ini menjadi pecah. Pecah bukan karena ingin berpaling ke lain hati, tapi karena merasa disetir oleh satu partai. Jadi, semua disetir oleh, karena ketua pemenangnya adalah dari satu partai, tidak mau melibatkan partai yang lain, ya sehingga kemudian partai lain itu menjadi apatis. Partai itu menjadi bersemangat, ya. Nah, akibatnya di bawah yang jadi tidak solid lagi. Kenapa? Karena jaringan-jaringan yang sudah kita punya, termasuk juga pengurus-pengurus kita, DPC, Dipera, itu akhirnya dikoordinasikan oleh pengurus partai ini lain, partai ini tadi tidak melibatkan kita. Jadi tidak solid, di bawah itu tidak solid karena semua dirayah, semua dikooptasi oleh satu partai saja. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Kita semuanya harus bisa bekerja sama dengan partai lain, karena keunggulan dari pasangan ini adalah saya hitung tadi itu sudah 20 kursi Pak. Ya. Dari Nasdem 8, PKS 5, Gerindra 5, ditambah Demokrat 2. Ya. Berapa itu? 20 dari 45. Mestinya kalau koalisi partai ini solid, menang. Makanya ini menjaga soliditas internal penting, menjaga koordinasi soliditas partai pengusung ini menjadi hal yang sangat penting juga. Ini saya berpesan kepada Pak Harno dan juga Pak Tris ini agar bisa mengonsolidasikan modal yang sudah cukup besar ini. Ya. Yang terakhir saya berpesan pada Pak Tris, saya belajar dari petahana Pak, belajar di petahana incumbent. Saya lihat di 5 daerah di Kabupaten Kota Jogja ini banyak yang dienggani Pak, diemoi, disingkirkan gitu, tidak, baik itu oleh partai-partai lain ataupun oleh masyarakat, tidak dikehendaki lagi untuk yang kedua kali. Nah, betul ini? Betul. Kok podo liyane?
tempat lain juga seperti itu. Dan kebetulan kok ya ini ya ada yang satu partai, ada yang beda partai seperti itu. Pesan saya nanti kalau Pak Tris ditakdirkan oleh Allah menjadi Bupati Bandul, Bupati Gunung Kidul, Bupati Gunung Kidul ya. Amin. Ini dapat berkomunikasi dengan partai pengusungnya sehingga nanti pemilu pada 5 tahun lagi bisa bersama lagi. Sehingga ini tidak hanya kepentingan coblosan saja, tapi setelah itu kita harus tetap berkomunikasi, berkoordinasi, dan juga berkontribusi dalam memajukan Gunung Kidul dan juga dalam memajukan partai-partai pengusungnya. Karena ini pelajaran yang sangat penting. Ya, kemarin itu tertolong oleh MK. Kalau tidak tertolong MK itu calonnya 2. Banyak yang ditinggal, baik itu di Sleman, di Sleman, di Bantul, kemudian di Gunung Kidul. Ya, ini terutama yang tidak ada PJ-nya lah. Ini hampir sudah ditinggal kalau tidak ada keputusan MK kemarin. Ya, ternyata ada keputusan MK sehingga bisa maju sendiri. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita sekalian. Sekali lagi, modal kita itu cukup besar, sudah 20 kursi, insya Allah menang. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, jaga soliditas. Yang kedua, bisa bekerja sama, koordinasi dengan partai lain, ya. Dan yang ketiga adalah selalu berkontribusi untuk memenangkan pasangan ini sehingga sampai menjadi bupati dan dilantik sebagai Bupati Gunung Kidul tahun 2024-2029. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor dan juga pasangannya Pak Sumanto dan juga Pak Arno yang bekerja keras untuk memenangkan partai ini. Dan kami PKS sekali lagi Pak Arno dan Profesor sudah bisa saksikan sendiri bahwa kami solid, hanya satu komando, satu tujuan, memenangkan pasangan Sutrisno Sumanto. Ada upaya sudah maaf, bila terberhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Mas Budi. Selanjutnya adalah orasi politik dari beliau Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD, calon Bupati. Nanti Bapak ada pemaparan setelah orasi politik. Kepada Bapak Prof. Sutrisna Wibawa, waktu secukupnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Belum semua gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Luar biasa, ini cek awal. Ternyata satu komandonya betul. Ya. Yang terhormat Bapak Ketua DPW Pak Agus, yang terhormat Bapak Ketua Tim Pemenangan Pak Arno, yang terhormat Ketua DPD Mas Tri. Ini Mas Tri ini saudara saya, ya, sehingga saya lebih familiar menyebut Mas Tri. Ya. Para senior struktural partai, saya tidak hafal namanya apa, kemudian para senior, ya, seluruh keluarga Partai PKS yang saya hormati, terkhusus pada Bu Lurah karena pernah bersama kampanye dengan saya Pak, sehingga tadi saya kaget, wah Bu Lurah ini ya. Selamat ya Bu Lurah ya. Ya, kita nanti harus ada lurah-lurah yang baru dari kader PKS ya, supaya suami atau istrinya lurah jadi anggota DPR. Ini
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini ya di gedung BMT Insania kita bisa berkumpul dalam suasana kekeluargaan dan dalam suasana semangat. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih ya pada Pak Ketua DPW, Pak Ketua Tim Pemenangan, Ketua DPD, para senior Partai PKS, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ya, atas kebersamaan untuk mengusung saya Sutrisno Wibowo dan Pak Sumanto. Insya Allah pasangan Sutrisno dan Sumanto ini adalah pasangan yang ideal ya, karena permasalahan di Gunung Kidul itu satu adalah persoalan sumber daya manusia, persoalan pendidikan. Insya Allah saya sudah lama terjun di bidang itu. Persoalan yang kedua adalah persoalan infrastruktur. 431,2 jalan kabupaten rusak. Ahlinya adalah Pak Sumanto, ya, yang sekarang diwakili oleh Mas Angga. Jadi sudah klop. Ya. Setuju? Kalau nggak setuju nanti buka pendaftaran baru. Ya. Jadi insya Allah ini pasangan yang sudah klop. Ya. Saya kalau membangun itu tidak memiliki keahlian untuk itu, hanya memiliki keahlian yang untuk menempati. Karena itu ada Pak Sumanto. Sementara saya akan memfokuskan pada pengembangan masyarakat, pengembangan pendidikan, ya. Kemudian juga birokrasi yang menurut saya adalah birokrasi yang harmonis dan humanis. Ini yang ingin saya bawa, ya. Konsep pemberdayaan itu perlu karena kita harus membangun bagaimana warga masyarakat Gunung Kidul itu bisa memberdayakan dirinya dan maaf yang termasuk keluarga-keluarga selama ini menerima berbagai bantuan itu harus kita entaskan. Ya, jadi janganlah kita diberi ikan terus, ya, sementara kailnya tidak diberikan. Nah, teori pemberdayaan harus memberi kail. Kita harus punya target yang jelas. Kemiskinan kita ini berapa yang harus kita turunkan setiap tahun. Ya, jangan kita kemudian terus warga masyarakat kita yang dilolong oleh berbagai bantuan itu tidak ada waktu kapan berakhir. Dan itu tugas kita adalah memberdayakan. Saya percaya dengan kawan-kawan di PKS yang memiliki grassroots yang sangat solid, sangat kuat, bisa bersama kami untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Cukup? Jadi pemberdayaan masyarakat itu sangat penting. Ya, itulah teori pendidikan. Ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kami ada program baru yang akan kami luncurkan, namanya Hibah Dusun. Nah, saya terus terang mohon maaf, ini wartawan jangan ditulis ya, ini yang direkam. Jadi saya terus terang ingin memprioritaskan partai koalisi untuk bersama-sama. Kegiatannya, perencanaannya dilakukan dari bawah. Nah inilah tugas kawan-kawan koalisi untuk membidangi atau merencanakan bersama dusun untuk menyusun ini. Ini saya kira sangat strategis partai koalisi untuk bersama-sama masyarakat ya membuat program-program baru ya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, kalau mau ekonomi silakan, kalau jalan rusak ya silakan, kalau mau beli ambulan ya silakan. Pokoknya kebutuhan di dusun itu. Tidak boleh program itu datangnya dari atas, tapi dari bawah sesuai dengan kegiatan. Ini saya kira program baru dan saya percaya tidak akan dilaksanakan oleh calon lain. Dan inilah andalan saya untuk pemberdayaan dusun. Kemudian Bapak Ibu, kita punya banyak persoalan pendidikan. Baru saja tadi pagi saya mengunjungi di Piaman, yang anaknya Piatu
terpaksa tidak sekolah karena tidak punya biaya pendidikan. Saya sangat khawatir, ya, sangat terenyuh sebagai orang yang komitmen terhadap pendidikan. Persoalan ini ada di antara saudara kita. Yang tadi saya kunjungi, saya punya 2 program utama untuk itu, untuk mengentaskan yang adik-adik kurang mampu. Pertama, nanti kita buka dompet pendidikan, entah bentuknya yayasan atau badan, dan kita akan menghimpun kekuatan perusahaan BUMN, akan kita minta CSR-nya untuk mengisi dompet pendidikan, termasuk juga saya berharap anggota DPR juga menyisihkan itu, ya, sebagai bagian dari amal untuk memberdayakan di bidang pendidikan, sehingga tidak ada satu orang pun di Gunung Kidul yang tidak sekolah, tidak ada satu orang pun di Gunung Kidul yang putus sekolah. Setuju? Ini konsen saya, bagaimana pendidikan di Gunung Kidul itu benar-benar bisa merakyat, ya, bisa mengembangkan kapasitas individu, ya, SDM untuk menuju SDM yang lebih baik. Kenapa saya membawa UMY ke Gunung Kidul? Satu jawabannya, karena saya konsen pada pengembangan SDM. Sekarang ini 1.600 anak-anak Gunung Kidul yang kuliah di UMY Semarang, luar biasa. Ya. Jadi terbantu, tidak perlu kos, ya. Terbantu selain kalkulasi, tentu terbantu tentang biaya-biaya harian. Dan ternyata ekspektasi saya untuk pengembangan SDM itu bisa kita jawab di UMY Semarang. Dan insya Allah saya akan mengajak perguruan tinggi lain untuk mendirikan semacam yang dilakukan oleh UMY, ya, untuk pengembangan pendidikan di Gunung Kidul. Dan multi efeknya, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara, ternyata yang kuliah di Gunung Kidul tidak hanya orang Gunung Kidul. Ya, bayangkan sekitar 4.000 mahasiswa, 1.600 mahasiswa anak-anak kita, 2.000 lebih itu adalah dari mahasiswa luar Gunung Kidul, dan tidak hanya Klaten, tidak hanya Wonogiri, tidak hanya Praji, tapi ada dari Madura, dan Madiun, dan daerah Indonesia. Itulah cita-cita saya, ya, Gunung Kidul sebagai kota satelit pendidikan, insya Allah akan tercapai. Kalau pendidikan maju, insya Allah masyarakat akan maju. Ya. Saya kira yang berdiri yang duduk di depan, kalau tidak mengenyam pendidikan, tidak mungkin akan berada di sini. Termasuk saya, mungkin termasuk Bapak Ibu. Jadi bagaimana pentingnya pendidikan menjadi sangat ya, prioritas untuk kita lakukan. Karena itu kasus-kasus yang terjadi, ya, seperti yang di adik kita yang di Piaman, jangan sampai terjadi ke depan. Kemudian skenario kedua adalah PBB. Ya, kadang-kadang, mohon maaf ya, pemerintah itu takut bahwa SMA SMK itu mempunyainya provinsi, tanggung jawabnya provinsi, sehingga tidak mau memberi beasiswa. Padahal yang sekolah di sini anak-anak Gunung Kidul. Pemda, pemerintah mestinya punya kewajiban pada anak-anak Gunung Kidul, bukan sekolahnya. Sekolah urusan DI, tapi anak-anak Gunung Kidul yang sekolah di SMA, SMK Gunung Kidul, saya kira pemerintah harus memiliki tanggung jawab. Setuju? Jika tidak ada salahnya di APBD itu menganggarkan beasiswa untuk anak-anak kita. Mungkin di SMK A, di SMK B, SMA A, SMA B, seperti itu. Sehingga tidak terjadi putus sekolah. Mudah-mudahan dengan program ini maka tidak akan ada putus sekolah. Ya. Bapak Ibu, pentingnya pendidikan, ya, sebagai aset pengembangan sumber daya manusia, ya, untuk membangun peradaban ke depan. Sehingga ini menjadi penting. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, slogan kita adalah Gunung Kidul maju dan sejahtera. Program kita adalah bangun dusun nganti wangun, noto kutho nganti tumoto. Nah, bangun dusun nganti wangun itu, ya, dusun itu kita bangun karena itu ada ibadah dusun. Nah, tadi pagi saya ikut kerja bakti di RT Padukuhan Windungan misalnya. Itu ya luar biasa. Ternyata sambatan, gotong royong itu benar-benar masih dihayati oleh warga Gunung Kidul, dan itu terus akan kita kembangkan. Istilah-istilah sambatan, gotong royong, nah itu saya kira menjadi penting untuk kita berdayakan. Itu salah satu bukti bahwa kita telah membangun dusun.
Ya, saya kira Noto Kuto Bapak Ibu tahulah Kuto sekarang seperti apa, dan mari kita bangun lebih baik ke depan. Jadi Gunung Kidul Maju, ini slogan kita, Gunung Kidul Maju dan Sejahtera ya. Kemudian programnya adalah bangun dusun nanti wangun, Noto Kuto nanti tumoto. Pokoknya ini kita isilah supaya dusun itu benar-benar sebagai dusun yang maju, dan karena Gunung Kidul maju, Kuto, kota itu juga begitu. Ya, kita harapkan akan bersinergi, dan ini saya membutuhkan kerjasama sinergi dengan Bapak Ibu semuanya. Saya percaya PKS ini grassroots-nya satu komando, dan tentu satu komando juga dengan pemerintahan yang insya Allah nanti saya pimpin. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, ada 7 misi yang ingin saya laksanakan. Saya lupa harus buka HP ya. Satu, memantapkan sistem sosial kemasyarakatan dan mendorong kemandirian daerah Gunung Kidul. Saya singkat Gunung Kidul Mandiri. Saya ulang, memantapkan sistem sosial kemasyarakatan dan mendorong kemandirian daerah Gunung Kidul. Saya singkat menjadi Gunung Kidul Mandiri. Karena itu program-program kewirausahaan, entrepreneurship, adik-adik pemuda, ya, pemberdayaan UMKM itu menjadi fokus untuk kemandirian Gunung Kidul. Saya bercita-cita, ya, selain satelit pendidikan tadi, maka Gunung Kidul itu memiliki ketahanan pangan yang baik. Pak Prabowo sudah memiliki berbagai program irigasi yang koordinasinya itu dikoordinasikan oleh Pak Sumanto bersama Universitas Pertahanan. Sudah sekian titik dibangun, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana irigasi yang kita bangun itu dalam rangka ketahanan pangan. Yang kedua adalah memperkuat reformasi birokrasi dan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya sebut Gunung Kidul bersih. Jadi Gunung Kidul bersih itu ya bersih fisiknya, bersih non fisiknya, sehingga kita menjadi mewujudkan birokrasi yang benar-benar akuntabel. Yang ketiga adalah melaksanakan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah daerah. Ini Gunung Kidul tanggap. Jadi setiap perkembangan maka kita tanggap, kita siap untuk berada di depan. Yang keempat adalah membangun desa dan kota untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Ini Gunung Kidul tertata. Yang tadi programnya adalah membangun dusun Nantiwangi. Kemudian yang kelima adalah memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dan meningkatkan toleransi. Ini Gunung Kidul harmonis. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan lapangan kerja berkualitas untuk mendorong kewirausahaan dan industri kreatif serta melanjutkan pengembangan infrastruktur Gunung Kidul inovatif. 431,2 km jalan kabupaten yang rusak, insya Allah saya selesaikan 2 tahun. Siap, mendukung? Kemudian ketujuh, membangun SDM, ya, iptek, SOT, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pemuda, dan penunjang disabilitas. Gunung Kidul cerdas. Ada 7, 1 Gunung Kidul mandiri, 2 Gunung Kidul bersih, 3 Gunung Kidul tanggap, 4 Gunung Kidul tertata, 5 Gunung Kidul harmonis, ya. Kemudian ke-6 Gunung Kidul inovatif, dan ke-7 adalah Gunung Kidul cerdas. Kita suka nomor 5, suka nomor 7. Saya suka nomor 7. Maka namanya adalah Sabta Misi Sutrisno Sumanto. Sabta Misi Sutrisno Sumanto. Ada 7 nih, insya Allah bersama-sama mari kita laksanakan. Kita mari membangun bersama membangun. Untuk apa? Untuk Gunung Kidul maju dan sejahtera. Saya sebut Gunung Kidul, jawabannya maju, ya. Saya sebut Sutrisno Sumanto, menang, gitu ya. Oke, ini semangat ini ya. Harus jangan gini. Kalau nggak gini semua nggak saya lagi. Gunung Kidul. Ah, yang tengah itu belum tuh mbaknya. Gunung Kidul. Lupa.
Gunung Kidul. Gunung Kidul. Sutrisno Sumanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh sarjana ekonomi, waktu secukupnya dipersilakan. Tepuk tangan yang meriah. Saya ke bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nafirni bi kulli nafi'ah amma ba'du. Pak Profesor Sutrisno yang saya hormati, calon bupati kita dan insya Allah bisa menjadi bupati kita. Pak Ketua DPD yang sudah gugur, Pak Ustadz, ini sahabat saya ini juniornya. Kalau dengan beliau itu saya selalu diperintah harus ini ya, karena senior, sugeng gondol. Ya. Yang saya hormati Ketua DPD Mas Iwan beserta jajaran pengurus DPD dan para ketua anggota DPRD Gunung Kidul, ketua DPC, ketua desa apa? DPR A. Besok insya Allah dari DPR KB ya. Senior saya ada Mas Barit. Ini ada yang senyum-senyum, Pak Ari ini kalau di DPR selalu pemegang sumbu besar. Kalau bicara langsung menggelegar, maunya ayam dari gayang. Nah, ini beliau. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tidak sebesar satu. Jadi hari ini saya ingin mencoba. Yuk kita kompakan, tepuk tangan. Yang lebih keras. Sebenarnya tepuk tangan ini saya hanya ngetes saja, menunjukkan kekompakan. Tapi setelah saya lihat masih ada 7 orang yang belum tepuk tangan. Masih ada 7 orang. Ya sekali lagi, tepuk tangan. Tepuk tangan. Katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Patut jadi PKS ini. Ngerti-ngerti aku kan PKS ya, tidak. Jadi kata pimpinan panjenengan semua sebelum saya memaparkan, tadi Pak Agus sama Mas Tri menyampaikan, kalau sudah menjadi keputusan ya keputusan, betul? Maka atiullah wa atir Rasulullah wa ulil amri minkum. Kayak PKS semua. Taatlah kepada Allah, tidak bisa diganggu gugat. Taatlah kepada Rasulullah, tidak bisa diganggu gugat. Dan taatlah kepada pimpinanmu ketika pimpinan sudah menyampaikan A, ya tetap A. Betul? Taat kepada pimpinan. Saya yakin kalau pimpinan PKS itu pimpinan yang bersih, pimpinan yang baik, pimpinan yang beriman, maka pas menjadi imam ketika pimpinannya sudah waladhdallin, jawabnya amin. Rampung ini berarti besar. Jadi kalau sampai ngapusi sama juga ngajari anak-anakmu kecembrong yang apine kun anfusakum wa ahlikum. PKS kan gitu lagi. Jadi hidup ini harus ada kebenaran. Ketika kita bicara dalam rel kebenaran, rel kebaikan, kenapa kok milih Profesor Sutrisno? Saya minta yang bisa menjawab, tolong jawab nacung tadi. Kenapa kok tidak milih Profesor Sutrisno? Ayo, ngacung,
Musik. Selain itu, selain jawaban yang diberikan Pak Tri sama siapa? Sama Pak Agus. Ini kan Saminawan. Nah, bukan gede balar dolim. Amin. Nah, ini yang lainnya. Kira-kira apa? Yuk, saya wedok. Apa? Mengentaskan sumber daya manusia di Gunung Kidul dan mengentaskan pendidikan. Sasa, berani maju? Pak Haji Ali. Karena ping, Haji Ali juga ping. Alhamdulillah no PKS kok. Kalau PKS itu kan harus mensyukuri, betul nggak? Kita orang Muslim sama-sama orang Muslim, kita harus mensyukuri. Kita punya yang namanya calon bupati Gunung Kidul yang luar biasa. Ke depan pasti tidak biasa-biasa saja seperti sekarang, tapi akan mencapai luar biasa. Bersyukur. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasadi. Gak benar. Apabila kamu pandai bersyukur, maka Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Maka kalau panjenengan bersyukur, insya Allah Gunung Kidul makmur. Tetapi kalau panjenengan semua tidak bersyukur, maka Allah menjanjikan laknatullah, akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya orang milih sesuk itu laknat dari sana. Halaman. Betul enggak? Cocok? Jos? Jangan PKS ya Pak. Ini lah. Maka ayo bareng-bareng holobes kontrol. Siapkan barisan, jangan sampai terganggu masalah uang. Ini yang berbahaya loh. Ini berbahaya. Kadang-kadang terganggu saya ketahuan balik. Ayo, saya orang balik katakan Allah Akbar. Saya orang menyampaikan itu mesti anak balik. Gak boleh. Dan itu diajarkan Kanjeng Nabi. Oh, gayane. Kenapa? Maka Kanjeng Nabi ketika arwasi wal murtasi, siapa yang memberi dan yang menerima dalam bentuk suap money politik, hukumnya neraka. Orang itu iso. Pengen yang neraka? Enak ini sing napa duit wong dia? Enak wong ya teka. Ya melu guyu. Enak wong wedak. Wedak. Jebak ping. Itu loh. Catatannya orang dosa loh, neraka kata Pak Kiai. Bener lah, enak loh. Itu sengaja melek masalah itu tak ngene iki gebrodrong-gebrodrong ya. Kayak lagi yo, mesti ngerti aku. Mau sakjane pas bare di mas ini kayak caketan ya. Ini. Kalau kita semua non sewu, kita kompak bersama Gerindra, Nasdem, PKS, Demokrat, itu kompak. Wis to perintah dari pimpinan panjenengan itu menang. Dan kemenangan itu bukan untuk Nasdem, kemenangan bukan untuk Gerindra, kemenangan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua. Bukan gaya kayak partai ini oke kursine terus menguasai, tidak. Itu partai itu Nasdem. Yakin, lo janji. Ini negara pokok Islam apa lo? Al-wadu daidun, janji adalah wailul mutaffifin, senajan mengawujud timbangan rakyat ngapusi apa meneh awujud lagi. Lah iya. Cocok kan? Orang kare lah. Wong semua aku ya ora Gus Harno kok. Jadi jangan pernah membeda-bedakan, mengkotak-kotakkan. Kita seiring segaris. Maaf ya, satu pedeguan 100 juta. Siapa nanti yang akan mengelola manajemen yang memang lewat pemerintahan pedeguan dan kelurahan, tapi kalau tidak melalui kader-kader PKS, maaf tidak akan saya.
Pak Prof, yang namanya mengusung bupati Prof, kalau sampai tidak bisa menaikkan kursinya, berarti Pak Prof belum konsekuen dalam melaksanakan tugas. Benar nggak? Itu konsep politik kan seperti itu. Kapan, di mana, apa, dan mendapatkan apa. Tidak ada teman yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi. Kapan jadi teman, kapan jadi lawan. Ini lawanku, saya jadi koncoku kan, no. Benar tidak? Nah, oke. Kita pemaparan harus menunggu enggak dikira. Iya. Kita membuat strategi pemenangan, Bapak Ibu semua, kaum muslimin wal muslimat. Oh ya memang itu ngono, Bro. Ini ada 18 kecamatan di antaranya seperti itu. Ada 1431 pedukuhan, ada 144 kelurahan. Ini kelurahannya. Sampai bisa melihat, oh berarti pelayan semini dan sebagainya. Ini tentang birokrasinya. Lanjut Mas. Ini yang perlu kita sampaikan hasil pileg. Hasil pileg itu PDI mendapatkan 97, Nasdem mendapatkan 87, PKS mendapatkan 39.000. 39.000 berapa itu? 913. Hampir 40.000. Coba bayangkan, suaranya Harno persis semono kuwi lho. Berarti go suara kuthok kuwi ngono karo. Nah, 39.929 sing memilih jenenge Harno. Waya kulelang ngene. Dora sembada, dora umuk sembada nyata. Nah, kita giring apa PKS itu biar naik? Ya harus punya gaya. Nek arah gaya ya kudu duwe daya, nek ora duwe daya rasa gaya. Bener enggak? Lah kalau mau naik, sampean punya aset, bupati ki kudu duwe. Loh aku ora duwe tapi kok iso dapat suara begitu? Karena saya punya teman di kementerian. Saya punya teman menteri sehingga bisa mendorong pembangunan saya ora dikai kabupaten dan untuk sebuah kementerian. Untuk BUMN, saya punya teman-teman di BUMN. Aku yakin dengan rak duwe. Sik Mas. Dia kan maaf ya, tapi kita saja. Ini PKS 39. Ini saya berharap 39 itu PKS besok bisa mengajak temannya, handai tolanya, sedulure, konco-koncone, nganti tekan mantune sing anyar. Besok dari 39 itu paling tidak tergiring menjadi 62. Amin. Amin. Ini harus. Saya yakin PKS itu kan bisi emang gampang kok. Sakjane sanggo duit. Tak gawa ke Al-Quran ini juga harus gitu. Ya tenan, nek orang abangan, misalnya kayak dulu saya abangan. Kalau saya ngomong Allahu Akbar, ya nyamin sing mau nganyar itu apa ya jabe. Mergane apa? Ora dong. Itu antaranya hati, rasa, pikiran semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti ini. Coba Mas. Nah, ini yang perlu kita rembuk bersama. Maka kita rembuk bersama. Ini yang abang ini, yang merah. Tapi bukan pink loh ini, anggap aja merah. Ini 228.000 koalisinya. Kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan 195. Kalau yang kuning ini, yang incumbent mendapatkan 45. Pertanyaan. Mari kita ajak semua dalam perbuatan yang baik, ibadah yang baik, ajak berduyun-duyun dalam apapun gerakannya. Kalau PKS dengan metode agama, maka di 228 itu nanti tinggal mendapatkan 98. Amin. Tapi jangan terganggu uang itu tadi, Arasul murtasi itu tadi. Betul? Jangan sampai terganggu di situ. Ini si merah ini diturunkan, maka naiklah yang namanya Sutrisno Sumanto menjadi melejit dengan kekompakan kita, disiplin, loyal, ikhlas. Kuncinya di situ. Ketika ini sudah clear naik, ya selesai. Yang penting ojo dibanding-bandingin masalah duit. Loh gitu loh.
Saya kira lho arek nuku per gundul 200.000. Bener. Wes, man, gua apa yang mau wong PKS gua tak kei 50.000 per gundul wes balik. Lho wong Jawa wis ora nenterpe lho. Per gundul 50.000 didas-daske. Betul enggak? Ya ono tetepane. Yuk kita naikkan itu, ngejar sedikit banget dan itu pasti turun. Ada gangguan yang luar biasa, yaitu satu incumbent, yang satu bukan incumbent, mantan pimpinan tiba. Ini bukan bukan ranah wartawan ya Mas. Kalau Mas Gundul Tresno menghadap ke sana, rasa ndelok masalahku ya kok kuwi. Tolong dipoto beliau. Ayo HP-nya diangkat semua. Yang tidak mengangkat HP berarti belum Allah Akbar. Sekarang mengangkat HP berarti rasanya. Semua diangkat. Fotokan beliau, Pak Prof ke sini sama Pak Triwan berdiri. Pak Mantar warna ya. Foto beliau. Oke, clear. Nah, sudah cukup? Sudah cukup? Belum? Nah, oke, cukup? Sudah foto cukup? Mana HP sing gadul bareng ya nang. Sudah cukup? Kalian semua buka Facebook dulu. Kirimkan ke Facebook. Siap. Masalah. Iya, mau apa Sofian? Tutup dulu ya, oke, tutup. Pakai fotonya belakang. Oh ini edukasi loh, penting loh. Jangan disepelekan, akan guring. Kalau saya ngapus foto bareng sama ngerti. Ayo, sehingga HP ini sini tetap ditake. Oke, Pak Pram berdiri. Ini sama tadi dengan orang di batani kok loh. Ayo Mas Triwan sama siapa? Yang depan, yang ke depan. Anggota dewan semua ke situ dulu. Anggota dewan dekat sana. Berdiri Pak Tri. Anggota dewan PKS. Anggota dewan PKS. Kapan nih saudara calon bupati Narasa ini? Jangan dikrop. Fotonya sendiri-sendiri. Fotonya nanti tidak boleh sama. Sing lanang ngadeg, nek ora iso ngadeg ya presake. Oke, sudah? Nah, oke, clear. Ya. Oke, sebenarnya Bapak Ibu semua moto itu tidak harus fokus ke sana. Sekalian kelihatan orangnya di itu lebih bagus. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini setelah difoto cukup. Nggak kesualian ngadeg. Saya khawatir mesti mengubah. Ini PKS untuk ini. Orang nyambung dikirimkan di Facebook. Saking mempeng gue. Kirimkan di Facebook. Nanti konsentrasi. Saatnya kita perubahan. Memilih Profesor Sutresno Bupati Gunung Kidul. Tulis itu. Segera kirimkan ke Facebook. Setelah itu mainkan ke Instagram dan mainkan ke TikTok. Sanggup? Ini berjuang loh, ini berjuang berjuang ini paketan mana ada ragu-ragu. Sanggup? Allah Akbar. Kok jadi lemes ya ini? Ini berbahaya ini konsep ini. Jadi ini penting ya. Dan kalau ada TikTok yang kebetulan dari Info Gunung Kidul atau apa, yang itu kita share Profesor Sutresno, lain partai itu sekarang, lain
tim itu koalisi sekarang sudah membuat buzzer. Apa itu buzzer? Buzzer untuk menjatuhkan calon kita. Perhatikan saja. Ketika saya pidato ada di deklarasi yang saya keluarkan pakai akun saya positif. Terus dikeluarkan di akunnya orang lain, dia mengatakan yang tidak baik, tidak mendukung. Karena apa? Setelah saya cek orangnya, pengikutnya baru 5, baru 10. Itu buzzer baru. Nah, kakak-kakak semua, ibu-ibu semua, kaum muslimin dan muslimat, itu panjenengan demi kebaikan, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka panjenengan harus bisa menyampaikan Allahu Akbar, insya Allah kita dukung. Begitu nggak? Kira-kira sanggup betul nggak ini?